Oke, kembali ke channel Marangelo dan sekarang kita akan bahas mengenai Miss Marvel episode ketiga. Dan jujur aja ketika gue pertama kali lihat Miss Marvel episode ketiga ini, jujur aja ini buat gue pusing, Pak. Ini buat gue makin pusing, Pak. Sumpah pusing, Pak. Makanya gue tadi tuh sempat rewatch beberapa kali dan akhirnya gue telah menemukan berbagai macam detail yang akan kita bahas di video kali ini. So, buat kalian yang belum nonton Miss Marvel episode ketiga, gue kasih kalian spoiler warning terlebih dahulu agar supaya kalian bisa tonton dulu episodenya. Buat habis itu, kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown dari gue. Link untuk Miss Marvel episode ketiga gue udah taruh di kolom deskripsi. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, kita akan bahas mengenai Miss Marvel episode 3. Oke, sepanjang keseluruhan kita bisa melihat episode ketiga ini bisa dibilang oh my god, ada berbagai macam plot twistnya belum minta ampun banget. Dan scene ini diceritakan di tahun 1940-an, di mana ada seorang grup yang dipimpin oleh Najma dan kelompoknya ini menemukan satu gelang kosmik yang ada di masa perang ketika Inggris menjajah India. Dan ini gelangnya ada di tangan seorang yang berwarna biru pekat. Nah, apakah jangan-jangan ini adalah tangan dari jin yang diperankan oleh Will Smith di Aladdin? Karena berbagai macam meme yang bertebaran yang gue tempatkan. Ada meme yang mengatakan bahwa ini adalah tangannya dari jin yang diperankan oleh Will Smith di film Aladdin yang Disney, Pak. Apakah ini Easter egg? Anjir. Aduh, ngakak Pak. Tapi kita belum tahu nih dari mana asal tangan biru ini berasal. Apakah ini adalah ras Inhumans atau bisa jadi ini adalah ras yang lain? Kita belum tahu sama sekali mengenai tangan biru yang memakai gelang kosmik ini. Dan kita bisa melihat latar tempatnya ketika mereka menemukan gelang tersebut itu ada di sebuah gua yang terbengkalai. Dan juga di lantainya ini ada lambang Ten Rings, Pak. Itu gua kaget banget sih. Nah, apakah jangan-jangan gelang yang dipakai oleh Kamala Khan ini terhubung dengan pembuatan dari Ten Rings yang ada di Shang-Chi tersebut, Pak? Nah, kita belum tahu sama sekali nih, karena kemungkinan besar gelang yang dipakai oleh Kamala Khan dan juga Ten Rings ini masih ada kaitannya, dan kemungkinan ini dibuat oleh orang yang sama. Tapi pembuat dari gelang ini kita masih belum tahu siapa. Dan tiba-tiba di belakangnya itu adalah Aisyah. Ini adalah nenek buyut dari Kamala Khan yang memakai gelang itu, Pak. Ya, sementara mereka itu akan dijajah oleh Inggris yang berusaha menghancurkan India di era The Partition di tahun 1940-an. Dan kita bisa melihat hanya satu gelang saja yang ditemukan, karena untuk menguatkan potensi penuh atas gelang itu mereka memerlukan dua gelang untuk membawa mereka kembali ke dimensi mereka, yaitu ada dimensi Nur. Tapi tiba-tiba ketika para pasukan Inggris menyerang mereka, akhirnya mereka terpisah pada saat era The Partition itu, Pak, ya. Dan kita bisa melihat hubungan Aisyah dan Najma ini kayak mereka itu adalah satu ras, di mana mereka ini bisa terhubung satu sama lain, dan juga hubungan mereka ini sangat deket banget pada saat mereka menemukan gelang itu. Jadi sekilas kita bisa melihat si Aisyah dan Najma ini mereka tuh kayak teman deket banget gitu, sampai mereka tuh beberapa pelukan segala macam, dan mereka berusaha untuk mencari tahu dari mana gelang ini asalnya. Tapi semenjak itu Aisyah tidak pernah bertemu kembali dengan mereka, dan mereka tidak mengetahui kemana si Aisyah ini pergi selama dari tahun 1940-an. Kalau dari teori gua, kayaknya si Aisyah ini dia tuh udah pindah ke dimensi Nur dengan hanya menggunakan satu gelang. Mungkin seperti itu, gua nggak tahu sama sekali. Tapi yang jelas untuk Aisyah ini sampai sekarang tidak diketahui kemana dia sampai sekarang. Bahkan si anak di sana aja nggak tahu sampai dia tuh tua, Pak. Dan seperti itu. Nah, kita bisa melihat akhirnya Aisyah dan Najma ini berasal dari dimensi lain ketika mereka ini menceritakan kepada si Kamala, ketika mereka berhasil menyelamatkan si Kamala dari kejaran di audisi yang membawa drone-nya Tony Stark, ketika mereka mengetahui identitas Nightlight disebut, Pak, ya. Dan mereka udah menceritakan bahwa Aisyah dan Najma serta kelompoknya ini berasal dari dimensi lain, dan alasan mereka di bumi ini adalah karena mereka itu diasingkan. Dan ketika mereka akan pulang, mereka itu terpisah saat kejadian The Partition di tahun 1940-an ketika Inggris menjajah bangsa India. Dan setelah itu Aisyah tidak pernah terlihat lagi. Nah, alasan Najma ini menyelamatkan si Kamala karena dia itu mempunyai ketertarikan gelang dari yang dipakai oleh si Kamala, dan dia bisa merasakan kehadiran dari Nur. Nah, buat yang belum tahu,
tahu, Nur ini adalah sebuah cahaya dalam setiap diri manusia. Dan Nur ini yang dimiliki oleh Najma dan kaumnya yang abadi ini paling unik, karena Nur yang dimiliki mereka ini bisa memperlambat penuaan. Tapi mereka tidak bisa mengeluarkan potensi sepenuhnya di dimensi bumi alias dimensi manusia. Tapi karena Kamal ini adalah manusia, maka dia bisa membuka Nur untuk membawa para kaum mereka untuk pulang. Dan misi Miss Marvel kali ini dia tuh harus memulangkan Najma dan kaumnya kembali ke dimensi mereka yang bernama dimensi Nur, dan mereka dikenal sebagai clandestine. Nah, clandestine ini adalah sebuah wujud yang dimana mereka itu dijuluki sebagai kaum Ajnami, Majnun, gaib, dan yang paling dikenal adalah jin seperti hantu dalam di agama Muslim, Pak ya. Makanya di sini bisa dibilang mereka tuh kayak setan dalam Miss Marvel ya. Dan mereka itu memang dikenal di komik, mereka tuh adalah villain utama dari Miss Marvel. Dan clandestine di episode ini seolah-olah mereka ini adalah sebuah kaum yang dimana mereka tuh harus dipulangkan ke dimensi mereka dengan membutuhkan gelang itu, Pak. Maka dari itu mereka berusaha untuk membujuk Kamala agar supaya dia bisa menolong para clandestine untuk kembali ke alam dimensi Nur. Dan karena Kamala ini masih polos dan dia nggak tahu alasan kenapa clandestine ini membicarakan seperti itu, akhirnya dia tuh ya aja. Aduh, tapi namanya anak kecil ya, dan dia berusaha untuk mencari tahu dari mana asal-usul clandestine ini. Sampai akhirnya Kamala ini menceritakan semuanya kepada temannya si Bruno bahwa dia adalah salah satu dari jin, dan itu sebabnya kenapa Kamala ini bisa mengeluarkan potensi kekuatannya lewat gelang tersebut. Intinya adalah Kamala ini punya dua ras. Yang pertama adalah ras manusia dan kedua adalah ras jin, yang dimana Kamala ini adalah keturunan dari jin dan juga keturunan dari manusia. Nah, karena bapak dan ibunya ini bukan keturunan jin, yang keturunan jin ini adalah si Aisyah dan Sana, dan seperti itu. Makanya dari keturunan si Kamala aja dia tuh punya dua ras, Pak, jadi seperti itu. Makanya dia bisa mengakses gelang itu untuk membuka portal ke dimensi Nur. Jadi kita bisa melihat dari awal episode 1 ketika si Kamala ini memakai gelangnya untuk pertama kali di Avengers Con, di backgroundnya ternyata itu adalah dimensi Nur kayak Pak ya. Karena kita bisa melihat ada berbagai macam jin-jin yang di belakangnya yang memantau dia dari arah kejauhan. Makanya ini kayaknya itu adalah dari clandestine, Pak. Itu wajib gila. Gua pikir itu adalah Inhumans. Kan di komiknya aja si Kamran ini juga adalah seorang Inhumans. Nah, apakah jangan-jangan di Miss Marvel ini si Kamran dan juga ibunya si Najma ini mereka juga adalah anggota Inhumans? Kita belum tahu sama sekali, Pak, seperti itu. Nah, sosok yang dilihat oleh Kamala Khan sebelumnya ketika dia memakai gelang itu, ternyata sosok itu adalah si Najma, ibunya si Kamran, dan itu adalah salah satu anggota dari jin, Pak ya. Gua kira itu adalah si Aisyah, ternyata bukan, Pak ya. Dan kita bisa melihat Aisyah ini bentuknya tidak seperti itu. Oke, jadi itu adalah ibunya si Kamran ternyata ya. Dan karena sampai sekarang si Aisyah ini tidak ditemukan di timeline utama MCU, bahkan dia itu udah hilang dari tahun 1940-an ketika dia itu berhasil menemukan gelang pertamanya itu. Gua nggak tahu lagi seperti apa hasilnya, Pak. Aduh. Oke, lanjut. Ternyata Kamal setelah dia menceritakan semuanya kepada si Bruno, ternyata Bruno ini pernah mendengar kata-kata dimensi Nur. Ini sudah pernah ditulis oleh Dr. Eric Selvig yang merupakan arkeolog dan juga rekan utama dari Jane Foster yang memulai debutnya di MCU di Thor pertama. Maka dari itu Bruno langsung membaca kembali makalah yang ditulis oleh Dr. Eric Selvig untuk mencari tahu dari mana asal usul clandestine ini juga dimensi Nur yang pernah ditulis oleh dia sebelumnya. Nah, aksi dari Kamal Khan ini sebagai Nightlight ternyata telah menjadi trending di TikTok, bahkan di semua sosmed ketika dia itu menyelamatkan anak kecil yang akan terjatuh dari menara tinggi di episode akhir, Pak ya. Makanya itu dia menjadi trending banget setelah nama Nightlight ini menjadi perbincangan banyak netizen, Pak ya, seperti itu. Nah, akhirnya setelah kejadian tersebut, akhirnya Diodisi mengira masjid untuk mencari tahu identitas Nightlight yang kabarnya dia selalu melakukan sholat di sana, dan akhirnya Ustadz yang ada di sana mengatakan jika Nightlight tidak di sana karena Diodisi menggeledah masjid tersebut tanpa surat perintah. Akhirnya Nakia yang sedang merapat di sana, dia memutuskan untuk mengusir para Diodisi karena mereka tidak punya surat perintah dan mereka tidak melepaskan alas kaki ketika mereka masuk ke dalam sebuah masjid tempat ibadah para umat muslim. Makanya ini gue langsung oh my god, oke, keren. Mereka tuh mengusir para Diodisi ini dengan cara yang tidak membentak, Pak ya. Dan mereka tuh mengusir Diodisi ini dengan cara yang halus. Lu sendal lu nggak lu copot lu. Seperti itu. Aduh, ngakak sih. Gua melihat mereka itu cerdas banget dalam ustadznya juga sama Nakia juga. Wah, anjir gitu. Dudisnya klop-klop, Pak. Waduh. Oke, bagus. Oke, lanjut. Dan akhirnya kita bisa melihat peristiwa jalannya pernikahan Amir Khan dengan Tisha, di mana itu adalah pernikahan yang sangat-sangat bernuansa India banget, Pak ya. Itu gua bisa melihat, oh, ini tamu-tamunya mereka tuh pakai dia pernah pernik ala muslim, Pak ya. Karena kan ini kan ada di New Jersey, tepatnya di Pakistan.
ini gue senang banget sih kita bisa melihat apa ya, tradisi para orang Pakistan dan juga bangsa Muslim ya, itu identik banget dengan apa yang terjadi di Indonesia. Cuman di pernikahan si Amir Khan dan juga Tisha, mereka ini dengan cara-cara ala India Pak, karena si Amir Khan juga adalah orang India, jadi tarian-tarian India ala India juga musik-musik India itu diputar sini Pak. Oh anjir, itu gue mendengarkannya kayak nonton film India Pak, dan gue merasa kayak fallback banget ketika gue melihat si Kingo ketika dia itu menari bersama para penarinya setelah jadi syuting video klipnya Pak di film Eternals itu. Oke, jadi ini kayak easter egg lagi ke Eternals. Oke. Bagus. Sampai akhirnya ada sebuah scene ketika si Kamran ini memberitahu Kamala soal clandestine yang akan melakukan penyerangan ke pernikahan kakak dari Kamala lewat cellphone-nya. Tapi si Kamala ini tidak menjawabnya karena dia itu sibuk banget untuk mempersiapkan resepsi pernikahan antara si Amir Khan dan juga si Tisha. Peringatan dari Kamran ini diketahui oleh si ibunya si Kamran, dan mereka berencana untuk memaksa si Miss Marvel ini agar supaya dia bisa membuka portal dengan kedua girl tersebut untuk kembali ke dimensi Nur. Tapi Kamran ini sudah memberitahu Kamala kalau mereka itu akan dikembalikan ke dimensi Nur, artinya dimensi bumi akan menjadi hancur karena dimensi bumi dan juga dimensi Nur ini akan bertabrakan ketika mereka akan terhubung dengan satu portal saja. Maka dari itu kalau mereka akan kembali ke dimensi Nur, artinya bumi ini akan terjadi kehancuran yang sangat besar Pak ya. Maka dari itu Kamala menyuruh si Kamala ini untuk membawa kabur semua keluarganya, karena para clandestine alias ibunya yang memimpin clandestine ini akan menyerang Miss Marvel ini. Nah, sementara penyerangan ini jadi di tempat pernikahan Amir Khan ini, Kamala ini langsung menyalakan sebuah alarm di mana semua tamu-tamu dan juga semua keluarganya ini akan langsung keluar dari sana Pak ya. Dan akhirnya para clandestine ini mengepung dan juga berusaha menyerang si Kamala Khan untuk membuka portal dari kedua gelang kosmik itu. Sampai akhirnya ketika Kamala dan Najma ini saling terkoneksi dengan gelang itu, akhirnya mereka bisa melihat ada sebuah kereta yang akan mengarah ke Karachi. Nah, nama Karachi ini telah tertulis di depan kereta tersebut Pak, dan kayaknya ini adalah kereta yang sama seperti yang ditumpangi oleh si Sana, nenek dari Kamala yang masih kecilnya mengalami kejadian ajaib di mana dia bisa bertemu dengan ayahnya kembali hanya dengan mengikuti bintang-bintang dengan cara yang benar-benar gaib Pak ya. Ketika Kamala Khan ini berhasil menyelamatkan si Bruno yang ada di tengah-tengah pertarungan antara si Kamala dengan si clandestine, dia berhasil menyelamatkan si Bruno dan akhirnya dia mengeluarkan si Bruno dari tempat tersebut. Tapi tiba-tiba dari belakang si Nakia melihat ketika Kamala ini mengeluarkan kekuatannya yang sama seperti Nightlight yang sempat trending di TikTok, dan akhirnya Nakia mengetahui bahwa Kamala Khan adalah Nightlight, superhero yang selama ini telah menjadi trending topik di New Jersey, Pakistan. Dan ketika Nakia mengetahui hal tersebut, dia merasa kecewa Pak. Kita bisa melihat wajah Nakia ini merasa kecewa karena dari pertemanan mereka saja, Nakia dan juga Kamala, mereka ini saling terhubung satu sama lain, dan juga mereka ini teman dekat Pak. Sehingga kalau ada rahasia apapun itu, mereka tuh selalu cerita, lu ada problem apa, kita bisa cerita yuk gitu-gitu. Tapi karena si Nakia ini baru tahu bahwa si Kamala ini adalah Nightlight, dia merasa dibohongi selama ini Pak ya. Dan akhirnya dia berusaha menyelamatkan si Bruno, tapi tiba-tiba si Kamala ini langsung pergi ke kedua orang tuanya. Nah, ketika si Kamala ini berhasil pulang ke rumahnya, akhirnya di audisi menangkap clandestine ini, termasuk dengan Kamran yang berusaha untuk menyelamatkan si Kamala dari penyerangan keluarganya tersebut Pak ya. Nah, akhirnya Sana ini menelpon si Kamala untuk segera pergi ke Karachi, dan neneknya Sana ini akan menjelaskan semuanya terkait dengan gelang tersebut, dan itu akan diungkapkan oleh si Sana ketika si Kamala dan ibunya ini akan menuju ke Karachi. Dan seperti itu, makanya kayaknya di episode keempat nanti itu akan dijelaskan lebih detail dari neneknya si Sana ini mengenai gelang itu, dan juga tangan biru yang kita akui itu ada jin yang diperankan oleh Will Smith mungkin. Karena sama Pak, sumpah mungkin itu adalah sebagai meme, mungkin gua nggak tahu lagi ya, karena kita belum tahu nih ras biru yang ada di MCU seperti apa. Kita nggak tahu nih apakah jangan-jangan inilah ditemui oleh si Thor ketika dia itu bertemu dengan Guardians of the Galaxy di trailer Thor Love and Thunder. Kita nggak tahu nih, kita nggak tahu sama sekali, makanya ini masih menjadi misteri banget ya. Tapi asiknya kita di episode ketiga ini kita akhirnya bisa melihat fight sequence yang bener-bener mulus banget dan juga tegangnya dapat Pak.
Karena kita bisa melihat kepolosan si Kamala Khan ini ketika dia baru mengetahui bahwa clandestine ini hanya memanfaatkan si Kamala Khan ini agar supaya dia bisa membuka sebuah portal untuk pergi ke dimensi Nur. Tapi sebagai konsekuensinya ketika dimensi Nur dan juga dimensi manusia ini, mereka ini membuka sebuah portal terhubung satu sama lain, akhirnya dimensi bumi inilah yang akan menjadi tumbalnya. Dia akan menjadi hancur karena dimensi Nur ini sangat berbahaya untuk dimasuki oleh ras manusia. Dan seperti itu, makanya dari itu Kamran sudah memperingatkan semuanya kepada si Kamala mengenai dia tidak boleh untuk membuka sebuah portal antara dimensi Nur dengan dimensi manusia. Tapi karena si clandestine ini kekeh dengan untuk memaksa Kamala Khan untuk mereka bisa kembali pulang, alhasil dia tidak mau, dan karena dia tahu konsekuensinya akan semakin berbahaya jika dimensi Nur dan juga dimensi manusia ini akan saling terhubung, Pak, ya. Seperti itu. Nah, gua uniknya di Miss Marvel ini masih ada kata-kata dari Dr. Eric Selvig. Ini masih disebutkan di Miss Marvel karena di berbagai macam proyek-proyek MCU sebelumnya, Dr. Eric Selvig ini selalu dibicarakan oleh berbagai macam tokoh-tokoh MCU kalau dia tuh sudah mengembangkan sebuah teori mengenai multiverse lah, yang pernah dibicarakan oleh Peter Parker selama dia itu sekolah, bahwa dia itu pernah membaca semua makalah dari Dr. Eric Selvig mengenai kebenaran dari multiverse, terutama dengan Thor, Pak, ya. Maka dari itu, wow, oke, masih ada hubungannya dengan si Dr. Eric Selvig juga, ya kan? Masih ada hubungan dengan Ten Rings ini. Gua langsung kaget, Pak, sumpah. Apakah jangan-jangan gelang dari Kamala Khan ini dibuat oleh orang yang sama dengan yang menciptakan Ten Rings? Kita belum tahu sama sekali karena di sangki tersebut untuk pencipta gelang ini masih belum dijelaskan. Malah yang dijelaskan itu adalah pemilik dari Ten Rings awalnya itu adalah si The Mandarin. Sama sekarang kita belum tahu nih dari mana asal-usul gelang itu tersebut, Pak, ya. Maka dari itu kayaknya ini akan dijelaskan lebih lanjut di episode keempat. Dan gua penasaran banget kemana si Aisyah ini, karena sampai sekarang Aisyah ini tidak ditemukan sama sekali. Nah, itu sebabnya. Makanya dari itu ini gue sangat penasaran banget sih. Gue juga aja ya, gue melihat Miss Marvel episode ketiga ini sangat sulit banget karena ada berbagai macam detail yang bener-bener oh my god. Dan lagi-lagi gue harus ngomong, untuk penjelasan si Najma kepada si Kamala mengenai dimensi Nur lah, mengenai clandestine lah, itu harusnya diceritakan dari scene, dari adegan, bukan di kata-kata si Najma doang. Ini gue langsung astaga, apakah karena MCU ini mereka nggak mau mengeluarkan budget lebih untuk mereka adegan ulang mengenai penjelasan clandestine? Ini yang gue langsung astaga, ini kayak Multiverse Madness kemarin, dimana si Mr. Fantastic dia tuh langsung menceritakan mengenai si Dream Walking, itu hanya dari mulut doang, astaga, ya udahlah. Tapi lagi-lagi dengan episode ketiga seperti ini, gue akui untuk skripnya, plot twistnya, bahkan penyutradaraannya dan juga sifat dari Kamala Khan ini semakin dewasa makin kesini, Pak. Makanya ini nggak seperti sebocil-bocilnya si Kamala ketika dari episode 1 ke episode 2. Dan di episode ketiga ini penulisan cerita dan juga sifat dari Kamala Khan ini semakin menjadi dewasa karena dia itu nggak sealay-alay seperti yang episode kemarin, ya. Mungkin seperti itu, makanya asik. Oke. Dan gue bisa melihat si Kamala Khan ini yang awalnya dia itu adalah excited bahwa dia itu adalah superhero, ternyata dia baru menyadari bahwa dia itu tidak bisa menjadi seorang superhero, dan juga dia itu memang tidak bisa mengenal kekuatannya karena dia itu khawatir kalau seandainya dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya, alhasil dia bisa dicari oleh pemerintah setempat. Jadi ada dilema dalam pikiran si Kamala Khan kalau dia itu akan berhenti atau dia itu akan lanjut. Tapi kalau dia itu lanjut, dia akan bisa menerima konsekuensi yang berat. Seperti contoh si Kamala Khan ini ketika dia itu pulang ke rumahnya, si kedua orang tuanya mereka tuh udah melihat bahwa si Kamala Khan ini dia adalah orang yang sudah menekan alam tersebut untuk membawa semua orang-orang ini kabur dari sana. Dan ternyata benar, di audisi sudah menangkap para clandestine ini termasuk dengan si Kamran ini. Oke, jadi kayaknya udah mulai terbukti nih. Oke, mantap. Dan kayaknya di episode keempat nih Aisyah akan dimunculkan sih. Mungkin Aisyah akan dimunculkan atau enggak dia akan muncul di episode ke-6, episode terakhirnya si Miss Marvel. Mungkin seperti itu karena sampai sekarang kita belum mengetahui nih plot untuk episode keempat seperti apa. Tapi yang gua kaget di sini adalah kereta dari yang ditumpangi oleh Sana, dan itu udah dilihat oleh si Kamala dan juga Najma ketika mereka itu terkoneksi satu sama lain, dan akhirnya ada sebuah kereta yang akan menabrak mereka dalam segi dimensi Nur. Itu ada kereta yang sama seperti yang ditumpangi oleh si Sana pada saat dia masih kecil dulu. Oke, ini udah mulai klop banget sih. Dan tapi anehnya Sana bisa melihat apa yang dirasakan oleh si Kamala ketika dia memakai gelang itu. Apakah jangan-jangan si Sana ini masih punya koneksi terhadap si gelang itu, Pak? Mungkin seperti itu ya, karena
lagi-lagi si guard itu masih ada di tangannya si Kamala. Dan anehnya Sana ini masih bisa melihat apa yang dirasakan oleh si Kamala ketika dia melihat kereta yang menuju ke Karachi ini. Oke, ini kayaknya si Sana ini akan beritahu semuanya kepada si Kamala dan juga ibunya mengenai tas mereka, yaitu adalah Jin. Nah, oke. Ini udah mulai bagus nih. Oke, itu cuma mengenai video kali Pak mengenai Miss Marvel episode ketiga. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain mengenai Miss Marvel episode ketiga ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @marioangelos, karena gua disitu akan membuat konten-konten sebenarnya mungkin untuk kalian. Dan juga kalau kalian ingin gabung bersama gua di komunitas, langsung aja gabung di grup WhatsApp Mario Pusut Official. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo.